Dan kami lanjut ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Haji Nur Sodik Askandar SEMM dengan tema inspirasi usaha berbasis kekayaan alam dan budaya. Beliau selain banyak mengembangkan usaha, beliau juga menjadi banyak inspirasi dari para wirausaha muda, terutama di Kota Malang, di Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional, karena banyak memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada teman-teman wirausaha muda untuk terus tumbuh semangat dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Maka pada hari ini beliau kami hadirkan untuk memberikan semangat dan motivasi, dan mungkin ada nilai-nilai inspirasi yang bisa dibangun oleh mahasiswa, yang bisa diambil hikmahnya oleh mahasiswa untuk bisa kemudian mengembangkan usahanya. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau nama lengkapnya adalah Haji Nur Sodik Askandar SEMM, lahir di Banyuwangi pada tanggal 14 Desember 1967. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Umum, Personalia, dan Keuangan. Oke, sebelum beliau menyampaikan materinya, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman dimohon untuk membuka kameranya, karena ini walaupun kita di dunia maya, tetapi prinsipnya kita harus ada saling menghargai satu sama lain untuk bisa bertatap muka walaupun sekedar dengan video, sehingga pola komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Teman-teman di dalam proses transfer of knowledge-nya juga bisa maksimal, sehingga ada nilai keberkahan, ada nilai kemanfaatan dan nilai kebaikan yang mungkin bisa dialirkan dari pemateri ketiga dari Gus Nur Sodik Askandar. Ini semoga juga bisa mengalirkan energi-energi wirausahanya kepada para calon-calon wirausaha muda, terutama bagi teman-teman mahasiswa, bagi tenan dan para alumni. Oke, silakan saya persilakan kepada beliau yang terhormat Haji Nur Sodik Askandar SEMM untuk memberikan materinya. Saya share screen kan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi mawala. Mabadah, para pimpinan di P2KIP yang saya hormati, saudara-saudara para peserta, saya minta maaf bikin slide-nya tidak bagus karena baru bikin setengah jam yang lalu. Di tengah kesibukan karena hari ini kebetulan jadwal vaksinasi di Unisma dan saya kebetulan ketua tim yang sudah 1 bulan ini muter-muter ngurusi vaksinasi. Bicara tentang wirausaha ini sebetulnya kita ini cukup patut berbangga kalau kita ini menjadi seorang wirausahawan. Karena kita ini sebetulnya adalah penerus-penerus perjuangan para nabi, penerus perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa itu saya sampaikan? Rasulullah itu tidak hanya mengucapkan, tetapi Rasulullah itu juga mencontohkan kehidupan berwirausaha, kehidupan yang mandiri, kehidupan yang kreatif, bahkan termasuk kebijakan-kebijakan Rasulullah itu beberapa juga terkait dengan bagaimana kemudian orang menjadi wirausaha. Dalam kehidupan Rasulullah itu mulai umur 8 tahun beliau sudah memulai kehidupan mandiri dengan menggembala kambing. 12 tahun beliau sudah mengikuti muhibah dagang. 17 tahun beliau sudah menjalankan muhibah dagang mandiri. Dan kemudian 25 tahun beliau sudah jadi pengelola usaha dan sudah menerima investor
Salah satunya adalah Siti Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Dalam ucapan beliau juga ada yang disampaikan, 9 dari 10 pintu rizki itu ada pada dunia usaha. Itu artinya bahwa sebetulnya kalau orang ingin mendapatkan rizki yang baik, rizki yang banyak, pintunya itu yang 9 miliknya wirausaha, yang 1 itu miliknya yang lain. Cuman problemnya kan kita ini seringkali berebut di yang 1, bukan yang 9. Akhirnya yang 9 banyak kosong. Saya sebut banyak kosong, buktinya di Indonesia ini rasio wirausaha masih 3, sekian persen. Orang yang konsisten di dalam pengembangan usaha itu juga cuma sekitar 20%, dan seterusnya. Dalam cerita yang lain Rasulullah juga kalau ada pengemis yang datang ketemu Rasulullah itu ditanya punya keahlian apa, maka oleh Rasulullah tidak dikasih uang tetapi dikasih peralatan sesuai dengan keahliannya. Nah, karena itu berbahagialah kalau kita kemudian memilih wirausaha ini sebagai bagian dari jalan hidup yang kita jalani. Karena itu saya sering bilang kepada para generasi muda, yang baik itu hidup itu ya kalau mau milih profesi ya 2. Profesi pertama jadi guru, berarti mengamalkan ilmu. Karena keberkahan rezeki kita itu sebetulnya pada pengamalan ilmu yang kita miliki. Hadisnya kan al-ilmu bila amalin kasyajri bila tamrin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Sehingga kalau diamalkan itu akan berbuah. Mengamalkan yang paling gampang itu jadi guru. Nah, pasangannya jadi guru itu jadi wirausaha. Supaya apa? Kita tidak menggantungkan penghasilan itu dari mengajar. Kita tidak menggantungkan penghasilan itu dari memberitahukan pengetahuan kepada orang lain. Karena kita sudah punya penghasilan sendiri dari wirausaha. Dan itu yang coba saya jalankan mulai saya muda. Saya kebetulan mulai kecil itu sudah berusaha berdagang dan seterusnya sampai kemudian mendapatkan amanah di Unisma. Saya biasanya kalau mendapatkan amanah di Unisma, usahanya saya lepas. Nah, hari ini saya diminta berbicara tentang inspirasi usaha yang berbasis kekayaan alam. Monggo dilanjut. Jadi saya mulai dari rasa syukur. Karena syukur itu penting. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Nah, supaya kita bisa bersyukur itu sebetulnya cara yang paling gampang di mindset pikiran kita harus menganggap bahwa keputusan Allah yang diberikan kepada kita itu pasti adalah keputusan terbaik. Termasuk kita ini dilahirkan, ditakdirkan hidup di Indonesia. Itu adalah keputusan Allah yang terbaik. Jadi itu gampang nih syukur itu ya gitu. Apa yang diputuskan Allah anggap saja sebagai keputusan yang terbaik. Dan pasti di situ ada banyak hal. Saya sampai sampaikan kepada banyak orang. Situasi yang baik, situasi yang buruk, situasi yang sedang. Kalau kita berpikirnya dengan pandangan positif, dengan bersyukur kepada Allah, maka sebetulnya semua keadaan itu adalah peluang. Nanti bisa dibaca di IG saya, catatan saya terakhir, itu saya bikin tulisan seperti itu. Artinya semua adalah peluang kalau kita mau berpikir dengan cara positif, dan itu cara positif itu adalah bersyukur. Nah, kita ini hidup di Indonesia, yang pertama kekayaan alam kita itu melimpah. Apa saja bisa ditanam di Indonesia, apa saja dihasilkan di Indonesia, sehingga nggak ada sebetulnya yang nggak bisa diraih di Indonesia. Minyak kita punya, emas kita punya, sayuran kita punya, buah-buahan kita punya, bahan makanan kita punya, semua bisa ditanam di Indonesia, tidak ada yang tidak bisa. Yang kedua, keunggulan kita ini ada di masyarakat yang religius. Masyarakat yang agamis, sehingga sebetulnya kalau ini diterapkan betul, faktor keamanan, faktor kenyamanan, faktor lain-lain itu akan menjadi bagian dari keunggulan bahwa kita ini hidup di Indonesia.
Yang ketiga, budaya gotong royong. Saya pernah ditanya oleh timnya salah satu pahlawan Indonesia. Ketika menulis buku saya ditanya, perekonomian Indonesia yang paling bagus itu yang gimana? Dan saya menjawab, perekonomian Indonesia yang paling bagus itu ya ekonomi gotong royong. Kenapa ekonomi gotong royong itu nilai lebih yang diciptakan itu jauh lebih besar. Dan itu sebetulnya hidup dalam budaya Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Contoh misalnya, dulu orang bangun rumah, itu cukup beli bahan bakunya. Tukangnya akan datang sendiri. Kalau mau mendirikan atap, itu cukup bikin selamatan, sayur tewel, kemudian nyembelih 2 ekor ayam, tetangga datang semua, selesai rumah. Jadi biaya sebesar katakanlah 20 juta, value yang kita terima bisa 80, bisa 100 juta. Dulu kalau ada orang panen, itu tidak dibersihkan. Fungsinya apa? Memberi kesempatan orang yang tidak punya lahan untuk turut memanen. Sehingga apa? Kesenjangan sosialnya itu menjadi rendah. Dalam teori sosiologi, kalau kesenjangan itu rendah, maka jaminan keamanan, ketentraman itu akan lebih ada. Makanya dulu orang biasa naruh sepeda motor tidak dikunci. Rumah tidak dikunci biasa. Tetapi sekarang sampean kunci aja hilang. Jadi dikunci saja hilang. Kenapa? Karena budaya gotong royongnya hilang. Jadi makna nilai yang terkait dengan kehidupan gotong royong itu sudah mulai hilang dari kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Nah, padahal kita punya ini, punya hal yang mendasari kehidupan kita ini sejak sebelum kemerdekaan. Ya sayangnya nilai-nilai ini kemudian mulai terkikis. Yang keempat, kita ini punya jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang besar itu ada 2 pilihan. Kita ini mau jadi big product apa big market. Kita ini mau jadi pasar yang besar atau jadi produsen yang besar. Nah kalau kita diam, ya kita jadi big market. Kita tidak belajar, kita tidak berusaha, kita jadi big market. Ya contohnya sekarang ini, urusan mobil, urusan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya, urusan handphone, kita ini big market. Dan itu tentu tantangannya anak-anak muda untuk jadi big product. Karena tadi saya sampaikan, jadi penduduk yang besar itu bisa ancaman, bisa peluang. Bisa menjadi peluang kalau penduduk yang besar ini kemudian secara bersama-sama mau membangun ekonomi di dalam komunitasnya, membatasi kemudian orang lain masuk dan lain sebagainya. Kita ini 40% dari total penduduk di ASEAN. Karena itu kalau nggak pinter-pinter kita ini bahaya. Jadi syukurilah kehidupan ini bahwa kita ada di Indonesia punya banyak dan masih banyak hal yang lain bisa jadi yang harus kita tandai sebagai wujud syukur kita kepada Allah di samping kekayaan alam yang melimpah, masyarakat yang religius, budaya gotong royong, jumlah penduduk besar dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, tantangannya sekarang ini kekayaan alam itu belum dioptimalkan secara baik. Ya, belum dioptimalkan. Jadi kekayaan alam kita ini belum dioptimalkan secara baik, belum dijaga secara baik. Contoh misalnya yang paling gampang. Varietas anggrek itu yang paling banyak di Indonesia. Tapi sekarang sampean datang ke tempat-tempat anggrek, sampean tanya, berapa persentase yang hasil Indonesia asli, berapa yang impor? Saya yakin nanti akan lebih banyak yang impor. Anggrek di pedagang-pedagang.
Kenapa? Karena kekayaan alam kita tidak dioptimalkan. Masih jarang yang mengembangkan pengolahan pasca panen. Saya contohkan misalnya begini. Ketika saya di Thailand, saya datang ke peternakan kambing yang menghasilkan susu kambing. Ketika saya datang, ternyata yang dijual dalam bentuk susu mentah tidak ada sama sekali. Paling jelek itu dijual dalam bentuk pasteurisasi. Padahal kalau sama dihitung, pasteurisasi saja. Katakanlah 10.000 per liter. Kalau pasteurisasi 200 berarti jadi 5. Jadi 5 gelas. Kalau 1 gelas 3.000 berarti sudah jadi 15.000. Sudah 50% peningkatannya. Itu kalau tidak dicampur air sama sekali. Baru pasteurisasi. Belum kalau diolah kemudian jadi sabun. Belum kalau diolah jadi pembersih muka dan lain sebagainya, diolah jadi permen dan lain sebagainya. Jadi ketika saya datang ke sana, itu ya nggak ada jual susu mentah itu. Nah di Indonesia, kalau sampai datang ke peternakan-peternakan, hampir semuanya jual susu mentah. Peternak di Pujon itu semua dipul ke koperasi SAE, dijual mentah ke koperasi SAE. Nah, baru koperasi SAE mengolahnya meningkatkan menjadi. Tapi sangat jarang misalnya kemudian yang membuat menjadi keju misalnya, sangat sedikit. Jadi masih jarang yang mengembangkan pengolahan pasca panen. Saya sering diskusi dengan dekan peternakan, dekan pertanian, dekan MIPA, misalnya apa sih yang bisa dimunculkan dari produk-produk ini sehingga petani nanti memperoleh nilai tambah. Nah kalau caranya begini ya petani itu tetap menjadi orang yang berganti. Saya ingin contohkan, saya pernah meng-create waktu itu ketela pohon. Ketela pohon itu harganya 800 per kilo zaman itu. Saya bilang ke masyarakat, saya ini bukan petani karena saya tidak pernah bertani, tetapi saya bisa meningkatkan nilai dari panen panjenengan itu menjadi jauh lebih banyak. Misalnya, ini ada Dharma Yuda ini yang dulu tak rekomendasi supaya jadi wirausaha. Jadi misalnya begitu. Jadi saya bilang 800 bisa saya tingkatkan jadi 15.000. Pertama saya rubah bentuknya. Saya rubah bentuknya, orang biasanya goreng ketela pohon itu ya ketela pohon dipecah jadi 2, jadi 3. Itu saya potong-potong seperti potongan kentang yang kecil-kecil. Nah kemudian saya kasih rasa-rasa. Setelah itu namanya saya rubah menjadi stik cassava. Karena cassava itu artinya telo. Tapi orang Indonesia kan karena bahasa-bahasa asing itu untuk produk-produk itu, maka kemudian saya jual per 2 on harganya 3.000. Itu kalau dikalikan 5 itu berarti sudah jadi Rp15.000 per kilo. Kalau kebun kotor misalnya katakanlah 1,5 kilo kemudian jadi 1 kilo produk, itu masih sangat jauh, masih dari 1.200 ke 15.000. Anggap aja biaya produksinya 3.000, keuntungannya jauh berlipat. Saya pernah nanya pemiliknya Nelongso, kok bisa jual soto dengan harga 5.000? Apakah sudah untung? Ternyata untungnya masih banyak. Beliau menyampaikan kami mengolah bumbunya sudah dengan sistem pabrikasi, misalnya dengan penggunaan teknologi. Nah tantangan yang ketiga, orang Indonesia itu manut grubyuk. Jadi pengolahan pasca panennya belum, terus orangnya manut grubyuk.
Malugrubyuk itu kalau satu nanam padi semua. Kalau satu nanam tomat, pas tomat bagus harganya semua nanam tomat. Akibatnya apa? Karena pasca panennya, pasca produksinya itu tidak ditingkatkan nilai tambahnya, harganya menjadi anjlok. Di Malaysia itu sudah jarang yang jualan lombok dalam bentuk lombok, tetapi sudah lombok dalam bentuk bubuk. Misalnya. Nah, di Indonesia jarang orang jualan lombok dalam bentuk bubuk, tetapi banyak yang utuh. Bon cabe itu kreativitas baru dan masih sangat sedikit misalnya. Nah, kalau terus-terusan itu maka pasti jadi masalah karena hukum demand dan supply berjalan. Supply-nya terlalu banyak, kebutuhannya tetap, harganya pasti turun. Apalagi produknya tidak tahan lama. Kalau tidak laku dalam 2 hari maka busuk. Jadi problem. Ini lanjut. Nah, karena itu salah satu solusinya optimalisasi sistem pertanian. Kalau bisa yang ramah lingkungan. Jadi ini juga peran kita semua. Artinya kenapa saya arahkan ke yang ramah lingkungan itu? Kita di Al-Quran itu sebetulnya perintahnya itu makan bukan hanya yang halal, tapi halalan thayyibah. Halal lagi baik. Artinya baik bagi kesehatan, baik bagi tubuh dan lain sebagainya. Nah, optimalisasi yang saya maksudkan itu artinya apa? Bahwa semua orang sebetulnya bisa mengembangkan hal yang terkait dengan pertanian, peternakan dan lain sebagainya meskipun lahannya tidak sangat besar. Saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman yang mengembangkan sayur dalam bentuk hidroponik misalnya. Dan ternyata hidroponik itu bisa kecil, bisa besar, bisa di mana saja. Bahkan di lantai 2 rumah pun bisa. Di lantai 3 juga bisa. Kalau anak-anak pertanian Unisma mau nanya ke Bu Yati, Bu Dekan itu dari kantor saya kelihatan. Tanaman-tanaman organiknya kelihatan dari tempat saya dan itu hidroponik semua. Misalnya. Orang Jepang itu tidak punya banyak sawah, tetapi punya banyak produk. Kemudian pengolahan pasca panen yang menciptakan nilai tambah tadi sudah saya sampaikan. Tapi ada contoh yang sederhana sekali sebetulnya. Di Jakarta itu ada sayur box. Yang dijual sayurnya sama. Hanya kemudian sekarang sudah mengarah kepada produk-produk yang organik. Dulu sayurnya sama, cuman dia apa? Menciptakan nilai tambah dari sayur itu dengan menghasilkan sayur yang segar. Setiap orang yang beli itu dijamin sayurnya segar. Kemudian bungkusnya tidak pakai kresek, tetapi pakai box. Sehingga sebetulnya sudah punya pri kesayuran. Kalau di pasar kan tidak. Orang beli sayur masukkan kresek, kalau perlu diungklek-ungklek sampai pokoknya cukup nih kresek. Akibatnya apa? Sayur menjadi tidak menarik, harganya juga tidak bisa naik, dan lain sebagainya. Karena apa? Nilai tambahnya tidak. Penggunaan teknologi tepat guna supaya efisien. Ini kalau lihat di YouTube-nya Cina itu kan Cina itu produk apa saja sudah berbasis teknologi. Hampir semuanya berbasis teknologi. Nah, di Indonesia tidak. Kita ini masih padat karya semua. Yang padat teknologi masih jarang. Bayangkan nyangkul satu kotak itu butuh berapa hari kalau pakai manual. Tetapi kalau pakai teknologi itu akan bisa lebih cepat. Orang mau manen hasil pertanian itu kan juga kalau menggunakan teknologi akan jauh lebih cepat. Waktunya bisa diperpendek, biayanya bisa diefisiensikan, efektivitasnya juga tercapai. Nah, ini yang harus difikirkan oleh kita semua yang terkait dengan tantangan-tantangan dalam hal yang terkait dengan bidang sumber daya alam. Apa saja? Karena kalau ini tidak difikirkan ini bahaya. Misalnya contoh begini, sekarang ini.
Orang ramai-ramai di Kalimantan itu batu bara, tapi tidak ingat bahwa batu bara itu adalah sumber daya alam yang terbatas. Pokoknya diambil semua, sekarang danau-danau di Kalimantan kan sangat banyak. Kenapa? Ya karena tanahnya sudah digerus semua dengan pengambilan batu bara. Tidak dipikirkan kemudian kalau sudah diambil itu kemudian dipakai apa dan lain sebagainya. Batu baranya ya dijual batu bara mentah yang kemudian harganya menjadi sangat murah. Lanjut. Nah, apa yang dibutuhkan di kita ini? Yang pertama, kalau kita ingin memanfaatkan alam ini dengan baik, maka kita harus menjadikan keunggulan komparatif itu menjadi keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif itu apa? Keunggulan komparatif itu adalah keunggulan yang sifatnya given, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah yang subur, gemah, ripah, loh jinawi, tanami apa saja dilalui garis katulistiwa, itu adalah keunggulan komparatif. Jadi keunggulan yang sifatnya given, diberikan oleh Allah. Nah, kalau kita mau jadi baik, maka harus dijadikan keunggulan kompetitif. Dan ini tempatnya para wirausaha sebetulnya. Wirausaha itu adalah ya orang-orang yang menciptakan nilai tambah dari sesuatu yang ada. Salah satunya adalah merubah keunggulan komparatif itu menjadi keunggulan kompetitif. Dari potensi menjadi kenyataan, dari barang yang tidak berguna menjadi lebih berguna, barang yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Itu keunggulan kompetitif. Jadi jangan bangga, hanya bangga bahwa kita ini tanahnya subur, makmur, gemah, ripah, jinawi, dilalui garis katulistiwa, tetapi tidak berusaha meningkatkan nilainya. Nah, kalau itu ditingkatkan nilainya, maka sebetulnya kita akan sangat. Nanti sambal tidak perlu impor dari Malaysia, Lombok, karena kita sudah bisa bikin sendiri. Misalnya, anggrek tidak perlu impor dari Thailand. Sekarang ini kan dari Thailand yang banyak. Misalnya, karena di Indonesia sebetulnya varietas anggreknya paling lengkap, paling banyak, paling eksotis. Tadi yang peternakan saya contohkan tadi seperti itu. Jangan jual susunya, tapi jual produk unggulan. Jangan jual sayur dengan cara yang biasa, tapi meningkatkan nilainya. Apa saja itu? Bisa hal-hal yang kecil loh. Orang jualan ayam kalau di Indonesia itu kan jadi macam-macam. Ada soto, ada sate, ada yang orang menyebut semua Kentucky, ayam goreng misalnya dan lain sebagainya. Bahkan kemudian geprek muncul kan gitu. Apa yang dibutuhkan untuk ini? Yang kedua tentu dibutuhkan kepeloporan, kreativitas, inovasi, dan strategis. Jadi dibutuhkan kita ini mengambil jiwa yang selangkah lebih maju dari orang lain. Saya sering sampaikan itu begini, berpikirlah ketika orang lain tidur, berjalanlah ketika orang lain berpikir, berlarilah ketika orang lain lagi berjalan. Artinya apa? Kita itu harus selangkah lebih maju. Pelopor itu jalan suksesnya pasti lebih luas. Jadi kalau mau pengen sukses ya, jadilah pelopor. Jadilah orang yang pertama, jangan orang yang kedua. Jangan jadi follower, tapi jadilah trendsetter. Untuk jadi itu tidak boleh ada alasan. Tidak boleh ada alasan. Saya ini terlalu muda. Saya punya banyak jawabannya. Kalau terlalu muda belum jadi wirausaha. Nanang Nelongso itu 35 tahun sekarang sudah punya 70 jaringan. Nelongsonya belum pabrikasinya dan lain sebagainya. Pencetus ayam goreng McD itu juga masih sangat muda-muda, kuliah belum selesai. Tidak ada alasan juga terlalu tua. Kentucky Fried Chicken itu dibuat oleh pensiunan tentara. Jadi sebetulnya nggak ada cerita muda, sedang, tua. Pokoknya kalau kita mau jadi pelopor, jadilah yang terdepan. Selangkah lebih maju daripada yang lain. Untuk begitu kita harus kreatif, mampu menciptakan sesuatu yang baru. Apa saja basisnya? Kreativitas itu basisnya bisa apa saja. Bisa sampai munculkan dari sisi agama misalnya.
saya dulu jualan Agnu itu pertama kali, karena jual air itu sama semua, maka kemudian saya harus menciptakan sesuatu yang baru. Saya ingat hadisnya Rasulullah. Hadisnya Rasulullah itu, air itu kalau dicampur dengan zam-zam, hukumnya sama dengan air zam-zam. Maka waktu itu saya datang ke Yai Maftuh, saya minta zam-zam, terus saya kocorin di sumur yang dipakai oleh Agnu itu. Nah kalau saya kocorin di sumber kan muter terus, berarti zam-zam terus waktu itu. Sehingga waktu itu saya ngomong, sampai minum air Agnu itu sama dengan minum zam-zam. Itu kelebihan yang dimiliki oleh Agnu. Misalnya, bisa juga dari inovasi, hal-hal yang kecil dirubah. Hal-hal yang kecil kemudian ditingkatkan menjadi sebuah keunggulan. Itu inovasi. Kalau kreativitas kan menciptakan sesuatu yang baru. Tapi kalau inovasi itu kan sebetulnya apa yang ada itu kemudian kita create menjadi sesuatu. Bisa produknya yang kita create, bisa layanannya yang kita create, bisa macam-macam. Layanan misalnya. Nelongso itu kenapa dulu bisa sukses? Karena Nelongso itu melayani orang 24 jam. Sebelum ada warung-warung yang lain buka 24 jam. Dengan 24 jam itu maka dia menjadi jujukan orang. Saya dulu pernah ditanya seseorang sebelum waktu itu sebelum ramai Indomaret dan Alfamart. Orangnya baru saja wafat. Dia punya toko terus nanya saya, Gus, toko saya supaya laris itu gimana? Saya bilang, sampean buka ketika yang lain tutup. Ketika yang lain buka, sampean tetap buka. Ketika yang lain tutup, sampean buka. Caranya gimana? Saya bilang, tutupan tokonya sampean ngantuk. Guru ngantuk bukaan. Nah ternyata orangnya nggak biasa tidur sore. Rata-rata tidurnya jam 12. Akhirnya toko itu selalu tutup jam 12 malam dan betul. Mahasiswa itu hidupnya kan rata-rata malam. Contoh misalnya. Yang sederhana saja. Nah yang selanjutnya adalah strategis. Saya urusan strategis itu sering menceritakan Nabi Sulaiman yang saya ceritakan. Kenapa Nabi Sulaiman yang saya ceritakan? Karena disitulah sebetulnya banyak nilai. Dan itu dulu yang pernah dinyatakan salah seorang yang masuk 10 besar orang terkaya di Amerika, itu ketika ditanya, "Saman kok bisa kaya itu kenapa?" Apa jawaban beliau? Saya belajar dari kisah Nabi Sulaiman. Itu yang kemudian saya cari. Kenapa sih kok Nabi Sulaiman? Nah ternyata satu sejarahnya. Nabi Sulaiman ketika ditanya, milih dunia apa milih ilmu? Nabi Sulaiman milih ilmu. Padahal waktu itu ditawari dunia dengan segala isinya. Mungkin kalau saya yang ditanya, sampean yang ditanya, itu pertama kali itu kan milih ditukokno mobil apa sampean dola, apa sampean apa gitu misalnya. Atau sampean mondok. Saya yakin anak muda sekarang akan milih mobilnya daripada mondok. Tapi Nabi Sulaiman tegas, saya milih ilmu. Dalam sebuah cerita kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan, kalau saya punya ilmu maka harta akan saya dapatkan. Tetapi kalau saya hanya punya harta tidak punya ilmu maka harta itu yang akan saya habiskan. Berarti kan ini pilihan strategis. Nah pilihan yang kedua yang menarik bagi saya ini kan ketika mendengar Ratu Bilqis yang sangat cantik. Ratu Bilqis itu dalam sebuah cerita itu kan perpaduan antara pernikahan seorang raja dengan seorang jin yang sangat cantik. Dan kemudian lahirlah Ratu Bilqis. Tapi ini cerita ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Tapi Ratu Bilqis itu terkenal sangat cantik. Yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman beda yang dilakukan oleh anak sekarang. Kalau anak sekarang itu kalau tahu orang cantik dia akan datang. Dengan segala cara dia akan datang. Saya biasanya membahasakan itu pasti mupeng, muka-muka pengen. Tapi Nabi Sulaiman tidak begitu. Nabi Sulaiman undang Ratu Bilqis.
ke istananya Nabi Sulaiman. Ada dua versi cerita. Cerita pertama itu kemudian Nabi Sulaiman membangun istananya itu dikelilingi oleh kaca. Cerita yang lain dikelilingi oleh kolam. Maka ketika Ratu Bilqis datang, kalau kaca ya berarti cerminnya akan kelihatan ke atas. Nabi Sulaiman tidak perlu melihat dari dekat, lihat dari jauh saja sudah kelihatan di cermin, oh benar orang ini cantik. Kalau pakai kolam berarti ketika Ratu Bilqis mau masuk pasti ngangkat roknya, ngangkat pakaiannya. Nah tinggal lihat kakinya mulus apa enggak dari jauh, enggak perlu deket. Gitu. Dari jauh sudah kelihatan. Oh benar berarti Ratu Bilqis itu orang yang cantik. Itu kan strategis. Guyonan yang lain itu saya ngomong tangani dokter itu yang pakai ilmu dengan tangan kita yang nggak pakai ilmu itu beda jauh nilai tambahnya. Tangani dokter megang sampean dengan sukarela mau dipegang. Disuruh buka baju sampean dengan sukarela buka baju. Coba tangani Pak Hayat yang buka baju sampean. Pasti ngamuk. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali pegang 100.000. Nah, kalau sehari kedatangan pasien 30 berarti 3 juta. Sementara tukang bangunan itu tangannya bergerak terus dari pagi sampai siang dapatnya 125.000. Tangannya kernet bis itu diangkat kena angin paling sehari dapat 150.000. Kenapa? Karena tidak strategis. Tidak strategis kenapa? Karena tidak pakai ilmu. Makanya Nabi Sulaiman kemudian lebih memilih ilmu daripada dengan ilmu itu apa-apa saja bisa. Karena itu sampai yang dari pertanian, sampai yang dari peternakan, manfaatkan potensi ilmunya itu kemudian menjadi peluang bisnis. Kalau tidak nanti ketemu dengan saya biasanya begini, sama yang jadi petani, sama yang jadi peternak, saya yang kaya saya bilang. Karena saya ngambil strategis sampai ngambil konvensional. Kan sekarang yang untung itu pedagang apa petani? Pedagang yang untung. Kenapa? Karena pedagang itu yang menggunakan ilmu secara baik di dalam proses dunia perdagangan. Sementara petani hanya berkutat di urusan pertanian saja. Nah yang ketiga, sistem pemasaran yang bagus. Ini penting kenapa? Banyak orang itu bisa membuat produk tapi lupa memasarkan produk. Pak Tito itu kalau suruh bikin pupuk, ya lo pupuk sak piro iso, Pak. Tapi nek kon ngedol sik kangelan. Kenapa? Pak Tito perlu belajar lagi ilmu yang terkait dengan marketing. Dan nanti kalau marketingnya tepat, semua didapat. Apalagi tadi pakai hal-hal yang strategis tadi. Saya ingin contohkan begini misalnya, roti besdok. Besdok itu adalah roti sobek sebetulnya. Kalau teman beli roti sobek itu harganya rata-rata 15 sampai 20.000. Tapi besdok mengemas dengan sistem yang bagus. Yang pertama, targetnya dinaikkan, tidak dijual di kelas menengah ke bawah, tetapi juga dijual ke menengah ke atas. Pilihan begitu kemudian menciptakan sesuatu yang lebih. Kenapa? Orang kelas atas itu tidak rentan terhadap persoalan harga, sehingga dijual 80.000 juga laku. Ini belum setahun sudah buka cabang di beberapa tempat. Karena dia punya strategi marketing yang bagus. Yang pertama, targetingnya bagus. Yang kedua, dengan menjadi pelopor, dia menjadi pemain baru. Kalau menjadi pemain baru, positioningnya pasti bagus, karena pesaingnya belum ada. Yang bikin roti serupa belum ada. Pak Tito itu sebetulnya bagus. Pupuk yang dibikin Pak Tito itu belum banyak dibikin orang. Tetapi harus diperjelas nanti. Jangan hanya diproduksi tetapi juga di marketing. Jadi harus berimbang. Nah orang sering
khususnya yang berkait dengan produk-produk alam, itu seringkali fokusnya pada produksi, lupa pada marketing. Karena itu nanti harus dipikirkan marketing. Izin Gus, waktunya kurang 5 menit. Ya, hampir habis ini. Yang keempat, istiqomah. Nah, hadisnya Rasulullah, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang itu jauh lebih baik daripada yang dikerjakan sekali. Nanti dilihat di hadis Bukhari Muslim. Ternyata Rasulullah sudah melihat dari dulu bahwa kalau kita ini istiqomah di dalam usaha, maka pasti ada jalan. Kalau saat mondok itu ada tafsir Jalalain, maka kalau kita sering berbuat akan ketemu tafsir jalan lain. Tidak ketemu jalan satu, jalan yang lain. Atau ikut ragunya Umay Rama, banyak jalan menuju Roma. Tapi jalan itu akan ketemu kalau kemudian kita lakukan secara berulang. Dengan berulang itu sesuatu yang dipaksakan kalau diteruskan itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diteruskan akan menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, kalau tidak dilakukan itu rasanya pasti ada yang kurang. Oke, lanjut. Lanjut Pak Hayat, yang terakhir. Nah, terus saja Pak Hayat, itu sudah. Yang lanjutnya. Bukan, sebelumnya berarti. Nah, ini. Nah, kalau sampai punya produk mau marketing yang bagus, itu 3 hal yang harus saudara pegang. Yang pertama, kuatkan identitasnya. Saya dulu pertama jadi kepala humas, mahasiswa Unisma pada titik yang paling rendah saya ditanya, Pak Rektor, apa yang kamu mau lakukan? Mau saya kuatkan identitasnya Unisma. Apa? Kamu mau menguatkan apa? Saya bilang Unisma ini NU, maka hijau menjadi warna. Karena itu kemudian saya bilang, kalau perlu tidak hanya gentengnya, sak gedung-gedungnya warna hijau. Kenapa? Karena itu dalam rangka identitas. Kedua, ketika saya jadi wakil rektor, saya ditanya Pak Rektor, apa yang mau diunggulkan? Tunjukkan bahwa kampus ini kampus miliknya NU. Maka logo NU lebih besar daripada logonya Unisma. Kenapa? Saya bilang, kalau kita menegaskan identitas itu, orang akan jelas. Nanti selesai itu tinggal ngomong, orang NU itu kuliahnya ya di kampusnya NU. Kampusnya NU itu mana? Yang dikenal ya Unisma. Bahkan saya pernah bikin tagline iklan waktu itu, waktu masih awal-awal belum jadi kepala humas, masih awal-awal jadi dosen. Tagline-nya di Unisma. Saya bikin tulisan, Unisma adalah satu-satunya universitas Islam di Malang. Nggak ada yang lain. Saya diprotes oleh teman-teman STAIN. Waktu itu belum UIN. Kok bisa ngomong bahwa satu-satunya universitas Islam di Malang? Saya bilang, sampean itu STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, bukan Universitas Islam. Muhammadiyah protes, saya bilang, sampean itu Universitas Muhammadiyah, bukan Universitas Islam. Saya satu-satunya universitas Islam karena saya namanya memang Universitas Islam Malang. Kita tegaskan identitas itu. Dan alhamdulillah pelan tapi pasti, kemudian setelah kuat menang. Kemudian citra. Meneguhkan citra. Buat citra yang baik atas sebuah produk yang kita miliki. Apa saja citranya bisa macam-macam. Bisa citra itu bisa oleh murah, berarti ayam geprek. Itu kan citra juga. Dan lain sebagainya. Reputasi capaian itu perlu disampaikan. Misalnya begini capaiannya. Produk kami adalah produk yang sudah tersertifikasi halal. Nah, ketika yang lain belum banyak yang halal. Yang lain hanya menyatakan halal tapi tidak punya sertifikat halal misalnya. Dan lain sebagainya. Intinya apa? Kalau kita ingin memasarkan sebuah produk, kuatkan identitasnya. Saya sekarang mungkin di dunia aktivis itu lebih terkenal sebagai orang yang ngurusi sedekah. Kenapa? Karena saya bangunkan, saya kuatkan identitas sedekah itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya bikin pantun tentang sedekah, saya bikin gerakan sedekah dan lain sebagainya, sehingga menjadi identitas saya. Citra dan reputasi. Ini 3 hal yang harus menyatu dan dipusatkan, diatur oleh kita semua, supaya apa yang kita produksi itu nanti juga bisa diterima oleh pasar dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga
keberlangsungan usaha itu bisa lebih terjamin. Saya pikir itu karena sudah diukur-ukur waktu sama Pak Hayat. Oke, terima kasih Mohon Gus. maaf. Oke. Terima kasih atas penyampaian yang cukup bagus, Gus. Ini di sini banyak sekali motivasi-motivasi penting, terutama bagi calon-calon wirausahawan muda ya. Karena dari awal Gus Sodik sudah menyampaikan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah wirausaha. Jadi ini sangat potensial untuk kita gapai, untuk teman-teman misalnya bangun. Dari tadi juga sudah disampaikan yang terakhir itu sangat menguatkan sekali bahwa untuk bisa membangun sebuah usaha itu adalah dengan citra yang baik, kemudian dengan identitas yang kuat, dan yang terakhir adalah dengan reputasi yang juga baik. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Tadi juga ada yang sudah bertanya, untuk bertanya langsung dengan Mas Fajar Mustafa ya. Silakan Mas Fajar Mustafa. Jika ada yang menanyakan langsung kepada beliau, Gus Haji Nur Sodik Askandar SCMM, yang memang banyak berafiliasi dengan berbagai dunia wirausaha, dan bahkan beliau juga menjadi banyak pelopor dari para wirausahawan muda. Silakan Mas Fajar Mustafa, saya berikan waktu. Baik, Bapak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar, dan nama usaha saya FMS Production. Mungkin semoga Bapak masih ingat karena saya dulu mahasiswa Bapak pada semester 4 kalau nggak salah. Seperti itu. Karena saya juga senang dulu nunggu kalau pagi, nunggu ngopi paginya Bapak, dan juga buku Bapak yang pernah saya beli juga menjadi pegangan untuk pengambilan keputusan bisnis saya sampai hari ini, seperti itu. Jadi begini Bapak mungkin sudah tahu kalau usaha saya bergerak di bidang industri kreatif musik, Pak. Ya. Adanya pandemi ini sangat berpengaruh sekali dengan usaha yang saya kerjakan dengan tim di sini, karena memang usaha saya menyangkut kerumunan, dan kerumunan tersebut sangat dilarang sekali pada saat pandemi seperti ini. Artinya saya berinovasi terhadap beberapa produk saya, Pak. Kalau sekarang rental sound system saya lagi sepi, artinya kita berinovasi dengan menawarkan jasa, kita menyediakan pembuatan live konser seperti itu, Pak. Jadi kita menyediakan equipment untuk pembuatan konser secara online seperti itu. Kemudian alhamdulillah tahun ini saya mewakili Unisma juga lolos pendanaan KBMI, Pak. Dan salah satu penggunaan dana yang saya peroleh dari KBMI itu untuk pembuatan aplikasi berbasis Android untuk bisnis saya. Jadi kemarin-kemarin customer yang mau pesan studio harus telepon saya, harus ngechat saya. Jadi sekarang dengan adanya aplikasi tersebut, customer langsung bisa melakukan pemesanan studio otomatis lewat aplikasi seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan mungkin sedikit keluar dari pembahasan tadi ya Pak. Jadi untuk pembuatan aplikasi ini kan saya harus bekerja sama dengan web developer seperti itu. Jadi kita tidak bisa membuat sendirian. Saya ingin tanyakan, karena kapan hari banyak masukan dari customer-customer yang lain, gimana Mas kalau semisal Mas ini jadikan aplikasinya Mas jadi startup saja gitu. Jadi Mas bekerja sama dengan studio-studio lain agar pembokingan semua studio di Malang Raya bisa, atau mungkin lebih luas lagi bisa pakai aplikasinya Mas, bilang gitu. Yang saya bingungkan karena gini Pak, kalau saya dan teman-teman di FMS ini kan memang basicnya di audio seperti itu, bukan di teknologi informasi. Jadi takutnya nanti kalau ada pengembangan produk dari aplikasi kita kan otomatis kita harus bekerja sama lagi dengan web developer. Dan itu juga kalau secara biaya kita bilang juga cukup tinggi. Nah, kalau saran dari Bapak seperti apa bagusnya Pak? Apa memang aplikasi ini memang ditujukan untuk produk-produk FMS saja, atau mungkin bisa menampung saran dari customer-customer yang lain? Kalau nanti aplikasi ini juga untuk pembokingan dari studio-studio yang lain, karena kebetulan mungkin di Jawa Timur studio yang pembokingannya menggunakan aplikasi masih di FMS saja seperti itu Pak. Mohon pencerahannya Pak.
Terima Terima kasih kasih. Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa saya langsung kasihkan kepada Gus Nur Sodik. Fajar ini termasuk mahasiswa yang sering tak marahi. Tak marahi itu bukan karena saya nggak seneng. Saya kalau lihat potensi itu justru sering tak marahi supaya mikir. Nah, bisnis itu sebetulnya harus kolaborasi. Tidak kolaborasi, itu kolaborasi. Kerjasama yang kemudian dibikin nyata. Nah, termasuk yang di Fajar tadi. Sebetulnya sekarang ini pada dunia yang sekarang, penggunaan teknologi itu kan menjadi sebuah keniscayaan. Jadi tidak bisa lagi kemudian orang hanya bergantung kepada kemampuan fasilitas, tapi juga bagaimana mengoptimalkan teknologi itu menjadi basis. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan, kolaborasi. Jadi bukan kemudian kita pesan misalnya kepada pihak lain, tapi orang lain di-create untuk diajak kerjasama. Diajak kerjasama membangun sebuah sistem. Kalau kita ini hanya pesan itu akan muncul ketergantungan. Tapi kalau kerjasama nanti dicari yang win-win solution. Jadi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Saya ini kan nggak ngerti teknologi. Tapi saya sekarang bikin aplikasi Ma'arifku misalnya. Saya kerjasama dengan vendor yang bisa saya ajak untuk berbicara dengan konsep win-win solution. Artinya terhadap aplikasi itu bukan kemudian menjadi milik mereka mutlak dan kalau saya berhenti selesai, tidak. Tetapi rambu-rambu pengamannya sudah saya buat. Nah, apa sampean percaya bahwa kalau Pak Nadiem Makarim itu ahli IT? Saya pikir juga enggak. Yang ngerti IT tapi tidak ahli, yang bikin aplikasinya Gojek itu ya bukan Pak Nadiem kan. Sekarang juga ada anak muda sahabat saya yang bikin aplikasi Nujek gitu. Alhamdulillah berkembang. Nah, dengan kolaborasi, kapitalisasinya Gojek itu sekarang sudah 4 kali lipat dari kapitalisasinya Garuda. Sebelum Garuda dinyatakan hampir pilot karena utangnya yang sangat banyak. Jadi dalam waktu singkat akan sangat tinggi. Dia kolaborasi. Gojek nggak akan bisa jalan kalau nggak punya sepeda motor. Kalau nggak ketemu para sopir yang punya sepeda motor, punya mobil. Tapi sopir dan yang punya mobil juga tidak bisa jalan kalau tidak menggunakan aplikasinya Gojek misalnya. Ada Gojek, ada Grab, ada. Itu kan posisinya posisi yang win-win solution. Posisi yang kemudian dua sisi yang sama-sama menghasilkan. Itu yang saya bangun terus. Saya di rumah sedekah selalu membangun konsep yang dasarnya ya kolaborasi, kemitraan sama-sama, orang punya hak, orang punya kewajiban yang saling dihormati satu sama lain. Gitu. Ini makanya saya mengembangkan sesuatu itu. Saya sekarang bangun pesantren, bangun rumah sedekah, saya tidak pakai proposal semua. Karena orang sudah tahu, orang sudah ngerti, orang sudah biasa bekerja sama dengan saya, orang sudah percaya, dan bangunannya, sumbangannya datang, pikirannya datang, tenaganya datang. Nah, jadi Fajar jangan membuat sesuatu yang bergantung. Orangnya diajak. Ini loh, saya punya peluang pasar ini, ayo kita kerjakan bareng pada posisi yang sama. Terus dikembangkan, Jar. Dan itu menurut saya bagus kalau kemudian bisa bikin aplikasi yang kaitannya dengan studio musik kan belum ada memang peminjaman. Nanti itu dibikin. Nah, kalau bisa dibikin kan sangat bagus. Ya sama kalau kita membuka Google itu kan kemudian akan diberitahu jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau kita lihat malam sudah tutup dan lain sebagainya. Jadi jangan lupakan kolaborasi. Islam juga mengajarkan itu. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'ah. Tidak ada Islam kalau tidak ada kerjasama. Maka kerjasama itu harus kita bangun. Kira-kira begitu, Jar. Oke, terima kasih Gus Sodik. Mas Fajar sudah cukup mengena ya, berkolaborasi, bukan hanya berkolaborasi, Mas. Berkolaborasi. Baik, siap, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Fajar. Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi, Gus, tapi waktunya sudah mulai habis. Nanti bisa dilanjut saja di Jadi begini, ya. Teman-teman yang mau nanya-nanya, saya kan setiap Rabu menyiapkan waktu saya untuk berkumpul.
Rabu setelah asar itu kalau untuk tamu-tamu, kalau setelah maghrib biasanya saya ada doa bersama dengan teman-teman pengusaha-pengusaha muda yang alhamdulillah ya lumayan sukses lah di Malang, yang punya mie kober, yang punya Besdok, yang punya Nelongso, yang punya NKKV, dan banyak ada properti dan lain sebagainya itu yang sering ngumpul di tempat saya kalau hari Rabu. Datang aja di rumah sedekah hari Rabu. Fajar juga datang aja. Kalau orang lain datang, masa murid saya nggak mau datang? Ya cuman Oke. kan ya selalu begitu. Orang lain melihat tapi orang kita sendiri tidak tahu. Monggo kalau mau datang di tempat saya setiap hari Oke. Rabu. Oke, siap Gus. Nanti silakan teman-teman yang masih belum puas di forum ini atau di webinar ini, silakan bisa hadir di rumah sedekah NU di Dau. Silakan nanti bisa dicek alamatnya, bisa segera merapat di hari Rabu sore jam 3 atau jam 4. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup karena waktunya juga terbatas. Saya ingin mengambil sedikit hikmah dari apa yang disampaikan oleh Gus Nur Sodik tadi, bahwa berwirausahalah sebagaimana Rasulullah berwirausaha. Bersyukurlah atas apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, baik dari penduduk yang sangat luar biasa, dari sumber daya alam yang cukup melimpah, dan seterusnya. Dan bangunlah keunggulan komparatif menjadi keunggulan yang kompetitif, sebagaimana Nabi Sulaiman melakukan strategi-strategi itu untuk membangun kerajaannya. Kira-kira itu yang bisa saya ambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh pemateri 3, Gus Nur Sodik Askandar, yang sangat luar biasa dan memang menjadi jos inspiratif bagi kita semua. Saya akhiri dulu. Terima kasih Gus atas pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf sebagai moderator apabila ada kesalahan baik secara komunikasi atau hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dulu. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak